Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa salafus salih wa nuhusu khususan jamil awliya wa syuhada wa salihin wa jami'in malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa nahusu khususan jami'il awliya ittis'i wa sairil awliya fil arabi wal ajam qaddasallahu sirrahumul aziz. Wa nahusu khususan ilal muallif hadzal kitab al-matnus syarif al-allamah asy-syekh Muhammad Khalil bin Abdul Lafith al-Bangkalani wa hajatina wa hajatikum hasil maqasidana bil khair bi syafaati rasulullah bi karamati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani syai'ulillah lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita melanjutkan ngaji rutinan kita mengkaji kitab Al-Matnus Syarif karangan dari Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Syekhuna Khalil Bangkalan. Masih melanjutkan bab terkait dengan puasa yang kemarin yang dikaji oleh Gus Ahmad Syauqi. Ini puasa sudah tinggal 4 hari lagi, insya Allah tinggal 4 hari lagi. Artinya kita sudah berada pada akhir bulan Ramadan, yang dimana ini kalau ulama-ulama salafun salih, orang yang dekat dengan Allah, akhir-akhir Ramadan ini semakin hari semakin tambah giat, semakin hari semakin waktu tambah semangat dalam meraih keutamaan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad, semangatnya dalam 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan ini begitu semangatnya luar biasa. Karena obralan ini istilahnya obralan cuci gudangnya, cuci gudang terakhir. Nek wis cuci gudang obralan terakhir, kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkannya, coro itu obralan. Kalau kita tidak mau berusaha untuk mendapatkan obralan sing terakhir tadi, berarti kita hilang kesempatan untuk mendapatkannya. Maka ini obralan terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan Ramadan. Di antaranya 10 hari terakhir ini adalah itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka ini sungguh sangat berat, berat. Bukan tambah gampang tapi tambah berat. Ibadah sudah mulai males, taraweh sudah mulai berkurang. Yang rame bukan tarawehnya tapi di luarnya. Lah ini obralan, padahal obral terakhir, kesempatan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Maka ini perlu untuk kita kaji bersama, sekaligus tabarukan ke Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan, sekaligus kita memaksimalkan akhir dalam bulan Ramadan ini, khususnya adik-adik ya. Akhir bulan Ramadan ini sing semangat puasanya, sing semangat ibadahnya untuk kita mendapatkan kemuliaan di dalam bulan Ramadan, yaitu menjadi hamba Allah yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yustahabbu, dan disunnahkan fi shaumi sittatu asya'a, disunnahkan di dalam puasa ini ada 6 perkara. Jadi nek poso iku sunnahnya, sunnah di dalam berpuasa itu apa saja? Ini ditulis oleh Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan. Ada 6 hal yang disunnahkan pada saat kita berpuasa, menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini khususnya. Ini berlaku untuk puasa-puasa yang lainnya. Iya, berlaku untuk puasa sunnah yang lainnya. Puasa Senin Kemis, puasa sunnah apalagi, macam-macam puasa Syawal misalnya. Kalau kita mau melanjutkan setelah tanggal 1 Syawal haram puasa, setelah itu boleh puasa lagi. Malah dianjurkan 6 hari di dalam bulan Syawal itu. Disunnahkan 6 hal. Yang pertama, ta'jilul fitri ba'da tahakkukil hurubi. Sunnah puasa yaitu yang pertama, mempercepat, cepet-cepetan buka, mempercepat berbuka, menyegerakan berbuka puasa kalau sudah jelas-jelas masuk waktu sholat maghrib. Jadi nek kapan sudah adzan masuk waktu maghrib, sudah benar jelas, hati-hati, sudah benar jelas maghrib, sudah masuk terbenamnya matahari, maka itu disunnahkan untuk segera menyegerakan berbuka puasa. Lah ini sunnahnya puasa ini tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita anggap sepele, tidak boleh kita anggap remeh. Kenapa? Karena Ramadan ini utamanya, kalau bulan Ramadan ini kan bulan penuh dengan kemuliaan, bulan fadilahnya begitu luar biasa. Tidurnya saja dianggap ibadah, nggih. Turunnya dianggap ibadah. Perbuatan sunnah di dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan, menjalankan puasa ini ngelakoni ibadah sunnah, sing sunnah ini dianggap, ditulis, dicatat oleh Allah sebagai amalan wajib, sebagai amalan fardu di dalam bulan-bulan yang lainnya. Jadi termasuk menyegerakan berbuka puasa, ini berarti fadilahnya, ini anggapannya itu sama saja dicatat nek dalam bulan Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, itu ditulis sebagai hitungan ibadah wajib. Ya. Karena ibadah wajib, maka nilai pahalanya di dalam hadis riwayatnya Ibnu Khuzaimah itu sama saja dengan mengerjakan 70 kali amalan wajib di dalam bulan yang lainnya. Maka ini penting, amalan-amalan sunnah ini penting, boten angsal di remehno, boten angsal di sepelehno. Ya, tidak boleh, termasuk diantaranya menyegerakan berbuka puasa. Takjilul fitri ba'da tahakkukil hurubi, menyegerakan berbuka puasa langsung posoe langsung dibatalno, age-age dibatalno. Ya. Karena ada riwayat lain, hadis dari Sahal ibnu Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an, Kanjeng Nabi pernah nate dawuh, Kanjeng Nabi pernah bersabda, la yazalun nasu bi khairi ma ajjalul fitrah, la yazalun nas bi khairi ma ajjalul fitrah. Jadi ada fadilahnya kita menyegerakan buka. Nek wis maghrib langsung age-age dibatalno posoe buka. Nek durung maghrib gak oleh buka, ya. Wali aneh, nek beduk, tapi kalau untuk anak-anak ndak apa-apa, belajar, latihan. Tapi nek wis gede, nek wis balik, sudah tua misalnya, lah ini ndak boleh. Maka perintah puasa itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Jelas, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Makanya ojo gampang mokel, ya, ojo gampang mokel. Nah, ini riwayatnya dalam hadis Sahih Bukhari dan Imam Muslim.
La yazalun nas bi khairi ma ajjalul fitrah. Ya, yang artinya orang-orang itu masih tetap dalam keadaan baik, selagi mereka menyegerakan berbuka. Jadi fadilahnya kalau kita menyegerakan berbuka, niku napa? Fadilahnya adalah bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Kanjeng Nabi itu dalam hadis yang lainnya, Kanjeng Nabi itu tidak pernah sholat maghrib dulu sebelum beliau itu membatalkan puasanya. Tapi bukan berarti membatalkan puasa niku langsung maem sing abot-abot nggih. Mboten langsung maem nasi ngoten mboten. Artinya tidak seperti itu. Membatalkan puasa itu artinya kalau sunnahnya lagi fadilahnya itu lebih baik dengan memakan beberapa buah kurma kan ngoten. Tapi kalau tidak ada buah kurma, tidak masalah. Ya, cukup dengan beberapa tegukan, beberapa minuman air putih sebelum melaksanakan sholat maghrib. Itu sudah mendapatkan keutamaan, kesunahan di dalam kita berpuasa, yaitu age-age cepet-cepet nek maghrib langsung buka, langsung dibatal no. Meskipun hanya sekedar kita minum air putih, lebih utamanya lagi dengan kurma. Ya, jadi Kanjeng Nabi tidak pernah langsung sholat maghrib. Ya, jadi itu mempercepat berbuka puasa. Nah, ini fadilahnya diantaranya. Fadilahnya apalagi kalau kita mempercepat? Kenapa kok kita harus langsung segera untuk berbuka puasa? Langsung membatalkan puasa kita kalau sudah masuk waktunya maghrib, waktu terbenamnya matahari. Jadi ceritanya ini agar menjadi yang kedua ceritanya, fadilahnya yang kedua agar membedakan antara puasanya yang diperintahkan oleh Allah, yang dijalankan oleh umat Islam, oleh orang Muslim dengan agama-agama yang lain. Jadi puasa ini tidak hanya untuk orang Muslim saja sebenarnya. Agama yang lainnya, agama non Muslim ini juga ada perintah kewajiban untuk berpuasa. Tapi yang membedakan puasanya orang Muslim ini, ya diantara saya ada tafsirnya itu membedakan diantaranya kalau orang Muslim itu apa? Harus segera membatalkan kalau masuk maghrib, tidak boleh sambung. Tidak boleh sambung, langsung tidak boleh sambung puasa hari pertama, hari kedua sambung. Itu namanya puasa wisol. Tidak boleh. Bahkan agama yang lainnya, ya, itu tidak memperbolehkan juga makan malam hari, kemudian berhubungan antara suami istri di malam hari tidak boleh. Tapi kalau kita ada kemudahan, ini yang membedakan puasa yang dijalankan oleh orang Muslim dengan yang lainnya. Karena ada sisi kesehatan di dalam tubuh itu. Nah, tubuh ini normalnya bagusnya ini istirahatnya itu sekitar 8 jam. Ya. Nah, ini puasa yang kita lakukan berarti sampai maghrib, berarti harus segera untuk membatalkan puasa. Nah, ini hadisnya ada di mana? Hadis riwayatnya Ibnu Hibban. Ya. Sanatnya hasan. La yazaluddin dhahiran ma ajjalan nasu al-fitrah li'annal yahuda wan nasara yuakhiruna. Ya. Yang artinya agama ini menang. Jadi yang membedakan agama yang dengan yang lainnya, yang menjadikan agama Islam ini pembeda dengan yang lainnya, ya, yaitu Islam mengajarkan kita disunnahkan untuk menyegerakan dalam berbuka puasa. Agar membedakan dengan Yahudi sama Nasrani, li'annal yahuda wan nasara, sesungguhnya Yahudi sama Nasrani itu mereka semuanya mengakhirkan berbuka puasa. Nah, makanya ini fadilahnya enak, berarti jadi orang Muslim enak. Ya, enak. Agar membedakan dengan yang lainnya, poso agar langsung
Lah ini kenikmatan nek berbuka puasa itu salah satu nikmatnya orang yang berpuasa. Dikatakan Kanjeng Nabi lisoimi farhatani. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Ada berapa? Dua. Ada dua. Yang pertama farhatun inda iftirori. Kebahagiaan pada saat berbuka. Nek buka seneng ya kan? Seneng. Masih gak mangan angger ngombe tok wis seger. Ya. Tapi nek awan kan bayangannya kan macem-macem ya. Ya apa ndak? Kan siang-siang kan bayangannya macem-macem. Delok panganan iki enak. Delok ngombe iki enak. Kan ngono. Ya. Delok apalagi enak kan gitu. Tapi pada saat berbuka puasa cukup minum 1 gelas saja sudah enaknya luar biasa, ditambah ambek gorengan, wis cukup enak bisa. Nikmatnya itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang pertama. Lah yang kedua, farhatun indal liqa'i rabbi, kebahagiaan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Pada saat bertemu dengan Allah. Lah ini khusus ibadah puasa ini adalah ibadah yang khusus yang nanti akan dibalas khusus. Langsung pahalanya diberikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu fadilahnya kita menyegerakan apa? Berbuka puasa. Dan juga fadilahnya yang ketiga, keutamaannya dari sisi kesehatan. Nek weng seger-seger nek nang segera berbuka puasa, itu pasti akan menyegarkan badan, ya kan? Langsung awake terasa segar, ya. Menyegerakan itu langsung segar. Yang asalnya menahan lapar akhirnya sudah tidak lapar. Itu fadilahnya menyegerakan berbuka puasa. Makanya ini menjadi kesunahan yang disunnahkan pada saat kita menjalankan perintah puasa, di antaranya di dalam bulan Ramadan maupun puasa di luar bulan Ramadan. Selanjutnya yang kedua, wasahuru ba'da nisfil laili. Yang kedua, sahur setelah separuh dari malam. Berarti kesunahannya tadi yang pertama menyegerakan berbuka. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Nah ini kebalikannya, sahure diakhirno, bukoe dicepetno. Segera berbuka, sahure rodok dimepetno, diakhirkan. Ya. Ini menjadi kesunahan, ya, menjadi kesunahan yang diberikan yang menjadi kesunahan pada saat kita beribadah menjalankan puasa dalam bulan Ramadan. Ini sesuai dengan hadis, sesuai dengan yang dijelaskan Syekh Abdul Razak yang telah meriwayatkan dalam musnad dalam sanad yang disahihkan oleh Al-Hafidz dalam kitab Fathul Bari, ya. Kemudian yang dijelaskan oleh Al-Haytami dalam Majma' Zawaid dari Amr bin Maimun Al-Audi. Ini menjelaskan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahuran. Jadi para sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang segera menyegerakan dalam berbuka puasa dan mengakhirkan paling akhir di dalam sahur. Nah, ini sahur ini menjadi kesunahan, ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barokatun, ya. Sahurlah kalian semuanya karena di dalam sahur itu ada barokah, ya, ada keberkahan. Makanya ada kesunahan sahur. Sahurnya waktunya apa? Diakhirkan. Ini yang kedua sunnahnya. Yang ketiga, watarku malayaknihi. Watarku malayaknihi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada perlunya. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya. Jadi nek poso-poso nek gak ono gunane, misale dolen arek-arek cilik, ya. Dolen adik-adik semuanya ini
Lebih baik kita tidak mainan. Ya, lebih baik. Makanya naumun shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah. Maksudnya apa? Timbangane keluyuran, dolen. Akhirnya nek wis dolen panas-panas, akhirnya apa? Ketok es ono pinggir rembong, akhirnya menggok. Ya, menggok dewe akhirnya. Lah ini yang tidak apa yang dikhawatirkan. Ya, dolen panas-panas, metu, keluyuran, tidak berguna, tidak ada gunanya. Kalau tidak ada perlunya, maka ini lebih baik kita tidur, beribadah, bernilai ibadah. Tapi kalau kita ada hal yang berguna, misalnya diisi ngaji, diisi tadarusan, diisi dengan misalnya kita berzikir, justru itu jauh lebih baik dibandingkan tidur. Jadi ojo digawe dasar terus naumun shaim ibadah. Turu dinan mak lho kapo turu tok ae ibadah. Ya, ibadah. Loh, iku jangan dijadikan dalil supaya kita tidur terus pada saat berpuasa. Tapi timbangane dolen ya apik turu, timbangane ngerasani apik turu. Ya ini yang kedua. Watarku malayaknihi. Yang ketiga, yang keempat, watarku syahwati al-mubahah. Meninggalkan keinginan-keinginan yang dimubahkan, yang diperbolehkan. Ini disunahkan. Watarkul fasdi wal hajmi. Meninggalkan apa? Fasdu, cantuk. Bahasa Jawa niku cantuk. Wal hajmi dan bekam. Jadi nek poso-poso pada saat berpuasa jangan cantuk. Cantuk itu mengeluarkan darah, itu terapi. Apa itu termasuk salah satu tibun nabawi. Itu mengeluarkan darah-darah kotor dari kaki biasanya. Jadi kakinya itu dijojo ambek jarum kemudian dikeluarkan darah kotornya. Itu metode pengobatan tibun nabawi termasuk bekam. Tapi kalau pada saat berpuasa maka itu disunnahkan untuk tidak cantuk, tidak fasdu maupun tidak bekam, hajmi, hijama. Nah ini kesunahannya. Terusnya lagi wal ghuslu minal hadasil akbari, adus gede sebelum qoblal fajri, sebelum masuknya waktu fajar. Tadi misalnya iki sing gede-gede, sing wis duwe bojo, yang sudah punya suami, punya istri. Ini kalau malamnya misalnya ada hadas, punya hadas besar, maka sunnahnya mandinya itu adalah sebelum masuk sholat subuh. Lah nek kebablasan ya apa? Ndak apa-apa. Nah, kalau mandinya setelah sholat subuh ndak apa-apa, boleh. Tapi kesunnahannya itu adalah mandi besarnya sebelum masuk waktu sholat subuh. Ya. Sebelum waktu sholat subuh. Jadi sunnahnya seperti itu. Ya. Jadi kalau punya hadas, ndang-ndang adus segurunge subuh langsung, biar itu tidak menjadi tanggungan. Masuk puasa kita menjalankan, kita sudah dalam keadaan suci dari hadas besar. Ya, ini. Wa yusannu ayyakula akiba fitrihi, disunahkan lagi apa? Pada saat kita berbuka, mau berbuka puasa, ndak langsung tong Allahu Akbar langsung ngombe. Tapi sunnahnya apa? Sebelum membatalkan puasa disunahkan apa adik-adik? Berdoa terlebih dahulu. Ojo langsung wis lapar mak gak kuat. Wis gak kuat nahan ngelak lapar. Langsung masuk maghrib langsung aja diombe dintekno dipuangan. Ya. Tapi disunnahkan wa yusannu ayyakula akiba fitri, sebelum berbuka puasa membatalkan puasa berdoa. Apa doanya tahu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah.
Biasanya ada tambahan zahabat dhama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ya, biasanya seperti itu. Jadi disunahkan berdoa, Allahumma lakasumtu ya Allah, karena engkaulah aku berpuasa. Jadi poso ini karena Gusti Allah. Lillahi ta'ala nawaitu sauma ghadin an adain fardhi syahri ramadhana hadhi sanati fardhon lillahi ta'ala. Posone karena Gusti Allah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, karena engkaulah saya beriman. Jadi poso ini supaya kita itu beriman kepada Allah, supaya menjadi orang yang mukmin, orang yang beriman, supaya iman kita sempurna di hadapan Allah. Tambahnya lagi doanya yang ditulis Syekhona Khalil, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamulah wahai padamulah ya Allah tawakkaltu, saya bertawakal. Wa ala rizkika aftartu, dan karena rizkimu lah saya berbuka. Iki rizki nikmat, buka nikmat. Masih sekedar banyu putih, masih sekedar sego bungkusan, tapi itu nikmat, itu merupakan rizki. Rizkum minallah, rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus berbuka langsung berdoa. Jangan lupa berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizkika aftartu. Nah, ini sunnah-sunnahnya kita berpuasa. Sunnah-sunnah yang kita jalankan pada saat kita menjalankan ibadah puasa, termasuk diantaranya kewajiban puasa di dalam bulan Ramadan. Dilanjutkan sekarang, tadi sunnahnya, sekarang makruhnya. Makruh. Kalau sunnah itu apa, adik? Kalau sunnah itu kalau dijalankan mendapat pahala. Kalau dikerjakan dapat kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Ya. Tapi kalau dijalankan oleh pahala. Tapi nek Ramadan, nek malan, nek dijalankan sunnah, dicatat sebagai ibadah wajib. Ya, dicatat pahalanya tambah jadi pahala wajib. Nah sekarang kalau makruh berarti apa? Kalau ditinggalkan, ini kebalikannya sunnah. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, nek ditinggalno oleh ganjaran, nek dilakoni gak oleh apa? Ya, yes. Wa yukrahu fi shaumi, dan dimakruhkan di dalam bulan puasa, di dalam mengerjakan puasa, pada saat berpuasa. Apa itu? Tis'atu asya'a, 6 perkara. Jadi makruhnya puasa ada 6 perkara yang ditulis oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Yang pertama al-kalamul qabih. Nek poso iki makruh ngomong-ngomong sing elek. Jadi makruh ngomong sing elek. Bahkan bisa jadi di dalam hadis itu termasuk kalau kita berbicara jelek, berbicara bohong, itu bisa membatalkan pahala kita dalam berpuasa. Makanya ini hati-hati kalau kita berpuasa, jangan sampai puasa kita itu, katanya Kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Jadi banyak orang-orang yang berpuasa tapi enggak oleh pahalane berpuasa. Illal ju' wal atos, kecuali hanya dapat apa? Rasa lapar dan rasa haus. Jadi enggak oleh pahalane poso, cuman dapat apa? Rasa lapar dan rasa haus. Gara-gara menjalankan hilang pahalanya puasa. Apa kata Kanjeng Nabi? Sabdanya Rasulullah, hamsun yuftiron nasoim. Jadi ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa. Iki batalno pahala nih, ganjaran nih poso, bukan membatalkan puasa ya, beda. Kalau batal puasa itu hanya sekedar makan, minum, dan meninggalkan dari hal yang membatalkan, ya, dan membatalkan puasa. Tapi ini membatalkan pahala puasa. Posoe sah,
tapi tidak dapat pahala. Puasanya tidak perlu untuk dikodok lagi, sah karena sah, tapi tidak dapat pahalanya, tidak dicatat pahalanya oleh Allah. Berarti puasanya kita hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus, menahan ngelak ambek luwet tok mean, sekedar itu. Apa 5 perkara itu? Yang pertama al-ghibah, ngerasani. Dadi nek poso ojo akeh, ojo ngerasani, ngomongno eleke wong, membicarakan orang lain, gosip, ya. Ini yang batalkan puasa, membatalkan pahalanya puasa. Wal namimah, adu domba, adu domba, ngedu koncone, ngedu tonggone, ngedu menungsone, adu domba. Ini tidak boleh, ini bisa membatalkan pahalanya berpuasa. Wal kadzibu, goro, berbohong, ya, berbohong. Jadi goro pada saat berpuasa lah goro, bujui, maka ini bisa batal pahalanya berpuasa. Selanjutnya apa? Wan nadru bisyahwati, ndelok ambek syahwat. Poso-poso ndelok arek ayu, syahwat. Poso-poso, ya, ndelok film, syahwat. Muncul syahwatnya, maka ini bisa membatalkan pahala berpuasa. Ya. Wal yaminul kadzibah, dan sumpah palsu. Nah, ini enggak boleh, sumpah palsu pada saat berpuasa bisa membatalkan ibadah, membatalkan pahala ibadah puasa kita. Tidak dicatat, percuma isoan. Makanya tingkatan derajat orang berpuasa itu kan macam-macam. Ada puasa yang umum. Puasa yang umum itu apa ya? Sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, kan gitu. Tidak memasukkan barang-barang lewat lubang yang bisa terus, ya. Hanya sekedar itu puasa umum. Berarti puasanya wong umum tingkatane. Ada puasa khusus. Puasa khusus tidak hanya sekedar ditambahi puasa khusus. Berarti apa? Jogo lisane, jogo motone, jogo kupinge, itu puasa khusus. Ada puasa khawasul khos, khawasul khususul khusus. Puasa khususnya khusus, lebih khusus lagi. Ini jaga hatinya dari perbuatan riya, perbuatan hati yang dengki, iri, lain sebagainya, supaya kita bersih hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini derajatnya. Lah ini yang tidak kita harapkan. Puasa itu hanya batal, tidak batal, hanya tidak makan minum, tapi pahalanya tidak kita dapatkan, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara melaksanakan perbuatan yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Nah, ini yang pertama, al-kalamul qabih, menghindari kita berbicara yang jelek, termasuk tadi ngerasani, ngapusi, adu domba, sumpah palsu. Itu ngomong-ngomong sing elek. Hati-hati. Yang kedua, wa ta'khirul fitri, ngakhirno buka puasa. Wayahe magrib engko ae, buka engko ae. Tidak hanya sekedar minum tadi membatalkan puasa. Lah ini hukumnya makruh. Lah kalau diterusnya disambungno puasa wisol, ini bisa jadi hukumnya haram. Ya, bisa jadi hukumnya haram. Yang ketiga, wamadhu solbin, mengunyah barang sing atos. Ya, mengunyah barang sing atos. Contohnya apa? Jadi poso tapi gak mangan, tapi sampai apa? Ngunyah, ngerikiti, apa ngecapi barang sing atos. Contohnya, biasanya sampean punya kebiasaan apa? Nyokot sedotan misalnya,
Sedotan kan barang atos, tapi sampai apa? Sampai ngene-ngene tok. Ya. Ngecapi sedotan. Ya memang gak dipangan, tapi itu hukumnya makruh. Karet, misalnya karet barang sing atos sampean kunyah, sampean kecapi ngene. Kowe digawe apa? Digawe gengguk misalnya. Ya, timbang nganggur wae ngono. Pengen kecapan. Lah itu juga hukumnya makruh. Wa madhul solbin, ngunyah barang sing atos. Wadzauku, ya, wadzauku dan ngincipi. Lho iki ngincipi. Lah iki ngincipi iku bisa makruh hukumnya. Ngincipi masakan, diincipi makruh hukumnya mek ditrasakno ngene tok. Tapi bisa batal, bisa haram kalau nek dilek berarti batal hukumnya haram. Nek ngincipi tok ngene marut diidokno itu hukumnya makruh. Ya. Ya, hukumnya makruh itu hukumnya. Wal ihtijamu wal hajmu. Cantuk ambek nyantuk, ya. Nek cantuk berarti misalnya kita tukang bekam. Kalau cantuk tadi memang kalau kita puasa cantuk mau bekam, hukumnya makruh. Begitu juga yang membekam, terapisnya, dokternya, ya, yang bekam, orang yang bekam meskipun dia sendiri tidak bekam, itu juga hukumnya makruh. Soalnya biasanya penggaweannya tukang bekam. Nek poso-poso waktunya poso, tukang bekame praise, engko ae nek wis mari buka bengi-bengi. Karena hukumnya makruh. Selanjutnya wakublatun lam tuharrik asyahwat. Nyium, ngambung yang tidak bisa menimbulkan syahwat. Nek syahwat hukumnya haram, ya. Nek syahwat hukumnya haram karena bisa nanti bisa apa diteruskan lagi. Bisa berhubungan suami istri malah lebih anu lagi. Ada dendanya, ada hukumannya lagi tambahan. Kalau berhubungan suami istri di siang hari bisa puasanya batal dan ada dendanya juga. Ya, ini. Wat tatayyub, nyium-nyium, ya. Ya, nyium-nyium. Jadi sampean poso-poso misalnya ono masakan di apa? Diambus-ambus gini. Ngono, ya. Dicium-cium ngene. Ana wong dodol sate sampai nyedok wae nambune sate sampean ngene. Ya, itu hukumnya makruh. Ya. Ana masakan sampai nambus-ambus, hukumnya makruh. Kemudian wal istiyaku ba'da zawal ala qaulin. Siwakan. Apa? Siwakan. Ya. Jadi siwakan menggunakan siwak atau misalnya sikatan, gosok gigi sikatan setelah matahari itu setelah masuk waktunya zuhur, maka itu hukumnya makruh. Iya. Jadi jangan khawatir kalau kita berpuasa ini apa? Baunya orang yang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa itu sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti sabdanya Kanjeng Nabi, ya, walau khulu fi fami shaim atyabu indallahi min rihil miski. Jadi abape bau mulutnya orang yang berpuasa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama saja lebih wangi daripada wanginya minyak misik lho. Saking mulyane orang yang berpuasa. Jadi abape kan ambu gak enak, ya. Ambu gak enak abape wong poso. Gara-gara abape gak sikatan misal. Maka ini lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Baunya orang yang berpuasa. Ya. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah ta'ala min rihin misik. Lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada wanginya minyak misik. Tapi jangan dijadikan dasar. Gak tahu sikatan selama bulan Ramadan. Waduh. Oh.
Gara-gara wangi abape wong poso dianggap lebih wangi daripada minyak misik di hadapan Allah. Akhirnya apa? Selama 1 bulan Ramadan gak tahu sikatan loh. Sakno tanggane, sakno sebelah koncone. Ya. Lho ya nek mari buka sikatan, mari sahur sikatan. Ngono. Jadi bukan berarti tidak membiarkan saja ya, sebaliknya. Ya. Gusti Allah itu innallaha jamil yuhibbul jamal. Gusti Allah iki bagus, indah. Menyukai hal-hal yang indah. Ya, ini. Yes. Jadi itu menurut sebagian ulama, sebagian qaul itu hukumnya makruh kalau kita bersiwakan setelah masuknya waktu zawal atau masuknya waktu zuhur. Wal mukhtaru annahu la yukrahu. Dan ada qaul lagi, itu ada yang mengatakan tidak makruh. Ya. Jadi ada yang makruh menghukumi siwakan itu makruh, ada yang menghukumi siwakan ini tidak makruh. Jadi masih ada perbedaan pendapat. Qala sahibuz Zubat, pengarangnya kitab Az-Zubat ini menerangkan, menjelaskan dalam syairnya, ammastiyaku shaimin ba'da zawali fahtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Ini dalam sahibuz Zubat, pengarang kitab Zubat. Siwakan bagi orang yang berpuasa sesudah zawal, waktu masuk waktu zuhur, fahtira lam yukrah. Tapi kalau sahibuz Zubat, pengarangnya kitab Zubat, ini tidak hukumnya siwakan setelah waktu zuhur, sikatan itu hukumnya tidak makruh. Jadi ada perbedaan pendapat, dipilih yang mana makruh atau tidak, silakan. Wayah rumul wisol, dan haram puasa wisol. Puasa wisol itu puasa nyambung, tadi nggak buka, nyambung 2 hari atau dijadikan 1, bukone ambek sahur didadekno situ. Ya buka ya sahur, gak ngombe gak mangan langsung ya poso, ya buka ya sahur, pisan tok. Ini tidak boleh, hukumnya makruh. Bahkan kalau tidak makan tidak 2 hari langsung, ini bisa dijadikan hukumnya haram. Nah ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini melarang puasa wisol. Jadi sudah jelas puasa wisol dilarang. Nah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam anil wisol. Dilarang, haram hukumnya puasa wisol. Ada hadis lagi, faqala rajulun minal muslimin fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Ada sahabat protes kepada Kanjeng Nabi. Loh Kanjeng Nabi, panjenengan kan puasanya juga puasa wisol katanya sahabat. Mereka tidak melihat Kanjeng Nabi, tidak melihat langsung. Qala wa ayyukum misli inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Sesungguhnya aku di malam hari itu diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Ya, jadi puasa wisol nyambung itu hukumnya haram. Maka ini para jamaah sekalian, yang menjadi keutamaan sunnahnya untuk kita laksanakan, yang menjadi kemakruhan berusaha untuk kita tinggalkan, sehingga kita semuanya mendapatkan keutamaan kemuliaan di dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang diterima oleh Allah, menjadi bekal kita pada saat kita mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang lainnya juga diterima sehingga kita mendapatkan ampunan, maghfirah, dan dijauhkan dari api nerakanya Allah, sehingga kita kembali dalam keadaan suci bersih sebagaimana kita dilahirkan untuk mendapatkan kemenangan, kesucian di hari raya Idul Fitri. Amin Allahumma amin. Menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang muhsinin, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya mujibas sa'inin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi na'amaika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shalihah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassaumu arba'atu asya'a wallahu a'lam bissawab. Al-afu minkum, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, semoga sedikit memberi manfaat dan barakah untuk kita semuanya. Akhiran hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.